Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas topik tentang sasaran promosi kesehatan. Berikut adalah beberapa topik yang akan saya sampaikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan akhir atau visi dari promosi kesehatan adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Dan visi ini jelas bahwa yang menjadi sasaran utama dari promosi kesehatan adalah masyarakat, khususnya pada perilaku masyarakat. Namun demikian, karena terbatasnya sumber daya, akan tidak efektif apabila upaya atau kegiatan promosi kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, langsung dialamatkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pentahapan sasaran dari promosi kesehatan. Berdasarkan pentahapan upaya promosi kesehatan ini, maka sasaran dibagi menjadi 3 kelompok sasaran. Di antaranya, sasaran primer atau primary target, sasaran sekunder atau secondary target, dan sasaran tertier atau tertiary target. Mari kita bahas satu persatu sasaran dari promosi kesehatan. Sasaran primer. Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Sesuai dengan permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah kesehatan ibu dan anak sekolah untuk kesehatan remaja, dan sebagainya. Yang kedua, sasaran sekunder. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya disebut sebagai sasaran sekunder. Kenapa bisa demikian? Karena dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok ini, diharapkan untuk selanjutnya kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, dengan perilaku sehat, maka tokoh masyarakat sebagai hasil pendidikan kesehatan yang diterimanya, maka para tokoh masyarakat ini akan mampu memberikan contoh atau acuan berperilaku sehat bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir dari sasaran promosi kesehatan adalah sasaran tersier. Para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah sasaran tersier dari promosi kesehatan. Dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mampu atau mempunyai dampak terhadap perilaku para tokoh masyarakat pada sasaran sekunder dan juga kepada kelompok masyarakat umum atau sasaran primer. Setelah memahami dan mengetahui sasaran dari promosi kesehatan, selanjutnya mari kita bahas tentang ruang lingkup promosi kesehatan. Cakupan promosi kesehatan baik sebagai ilmu maupun seni sangatlah luas. Cakupan tersebut dapat dilihat dari 2 dimensi, yakni dimensi aspek pelayanan kesehatan dan dimensi tatanan atau tempat pelaksanaan promosi kesehatan. Pada ruang lingkup promosi kesehatan dibagi berdasarkan ruang lingkup aspek kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan,
dan ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan meliputi promosi kesehatan pada aspek preventif promotif dan promosi kesehatan pada aspek penyembuhan dan pemulihan atau kuratif rehabilitatif. Ruang lingkup promosi kesehatan pada tatanan pelaksanaan meliputi promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga, promosi kesehatan pada tatanan sekolah, promosi kesehatan di tempat kerja, promosi kesehatan di tempat umum, dan promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan ruang lingkup promosi kesehatan tingkat pelayanan meliputi promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosa dini dan pengobatan segera, pembatasan cacat, dan rehabilitasi. Mari kita bahas satu persatu ruang lingkup promosi kesehatan, mulai dari ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan. Telah menjadi suatu kesepakatan umum bahwa kesehatan masyarakat itu mencakup 4 aspek pokok, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif dan preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Kuratif merupakan upaya pengobatan terhadap masalah kesehatan, dan rehabilitatif merupakan upaya perbaikan kondisi setelah individu mengalami penyakit. Ahli lain hanya membaginya menjadi 2 aspek, yakni aspek promotif, preventif dengan sasaran kelompok orang sehat, dan aspek kuratif atau penyembuhan dan rehabilitatif dengan sasaran kelompok orang yang berisiko tinggi terhadap penyakit dan kelompok yang sakit. Sejalan dengan uraian ini, maka ruang lingkup pendidikan promosi kesehatan juga dikelompokkan menjadi 2. Promosi kesehatan pada aspek preventif, promotif, dan promosi kesehatan pada aspek penyembuhan dan pemulihan atau kuratif rehabilitatif. Pada promosi kesehatan aspek preventif, promotif, sasaran promosi kesehatan adalah kelompok atau individu sehat. Selama ini kelompok orang sehat kurang memperoleh perhatian dalam upaya kesehatan masyarakat, padahal kelompok orang sehat di suatu komunitas itu lebih dari 80-85% dari total populasi. Nah, apabila jumlah ini tidak dibina kesehatannya, maka jumlah komunitas yang mengalami penyakit akan semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan kesehatan pada kelompok ini perlu ditingkatkan atau dibina agar tetap sehat atau lebih meningkat kesehatannya lagi. Derajat kesehatan seperti yang kita ketahui sangat bersifat dinamis. Artinya selalu mengalami beberapa perubahan tergantung dari beberapa faktor. Nah, oleh sebab itu, meskipun seseorang sudah dalam kondisi sehat, tetap perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Promosi kesehatan pada aspek penyembuhan dan pemulihan, kuratif rehabilitatif.
Nah, pada aspek ini, upaya promosi kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan, meliputi pencegahan tingkat pertama atau primary prevention, pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention, dan pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pencegahan tingkat pertama atau primary prevention. Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah kelompok masyarakat yang berisiko tinggi. Misalnya kelompok ibu hamil dan menyusui, para perokok, obesitas atau orang-orang yang gemuk, para pekerja seks, baik wanita maupun pria. Adapun tujuan utama dari promosi kesehatan pada kelompok ini adalah agar mereka tidak jatuh sakit atau terkena suatu penyakit. Selanjutnya, kita masuk pada pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention. Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah para penderita penyakit kronis. Misalnya seperti asma, kencing manis atau diabetes mellitus, tuberkulosis atau TBC, rematik, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Adapun tujuan upaya dari kegiatan promosi kesehatan pada kelompok ini adalah agar penderita mampu mencegah penyakitnya tidak menjadi parah atau dengan kata lain tidak mengalami komplikasi. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention. Nah, sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah kelompok pasien yang baru dinyatakan sembuh atau recovery dari suatu penyakit. Adapun tujuan kegiatan promosi pada tingkat yang ketiga ini adalah agar mereka segera pulih kembali kesehatannya. Dengan kata lain, menolong para penderita yang baru sembuh dari penyakitnya ini agar tidak menjadi cacat atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin melalui kegiatan rehabilitasi. Setelah kita membahas ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan, selanjutnya kita bahas ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan. Berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan, maka ruang lingkup promosi kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga, promosi kesehatan pada tatanan sekolah, promosi kesehatan di tempat kerja, promosi di tempat-tempat umum, dan promosi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Mari kita bahas satu persatu. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Keluarga atau rumah tangga adalah unit masyarakat terkecil. Oleh sebab itu, untuk mencapai perilaku masyarakat yang sehat, harus dimulai di masing-masing keluarga. Di keluargalah mulai terbentuk perilaku-perilaku masyarakat. Orang tua, ayah, dan ibu merupakan sasaran utama dalam promosi kesehatan pada tatanan ini. Karena orang tua, terutama ibu, merupakan peletak dasar perilaku dan terutama perilaku kesehatan bagi anak-anak mereka. Berikutnya adalah promosi kesehatan pada tatanan sekolah.
Sekolah merupakan perpanjangan tangan pendidikan kesehatan bagi keluarga. Sekolah, terutama guru, pada umumnya lebih dipatuhi oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu, lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang sehat, akan sangat berpengaruh terhadap perilaku sehat anak-anak atau murid. Kunci pendidikan kesehatan di sekolah adalah guru. Oleh sebab itu, perilaku guru harus dikondisikan melalui pelatihan-pelatihan kesehatan, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat orang dewasa untuk memperoleh nafkah. Lingkungan kerja yang sehat, baik fisik dan non-fisik, akan mendukung kesehatan pekerja atau karyawannya dan akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak sehat serta rawan kecelakaan kerja akan menurunkan derajat kesehatan pekerjanya dan akhirnya kurang produktif. Oleh sebab itu, pemimpin, atau manajer dari institusi tempat kerja termasuk perkantoran merupakan sasaran dari promosi kesehatan, sehingga mereka peduli terhadap kesehatan para pekerjanya dan mengembangkan unit pendidikan kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya kita bahas promosi kesehatan di tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum di sini mencakup pasar, terminal bus, bandara udara, tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat olahraga, taman kota, dan sebagainya. Tempat umum yang sehat bukan saja terjaga kebersihannya, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas kebersihan dan sanitasi, termasuk WC umum dan sarana air bersih, serta tempat sampah. Para pengelola tempat-tempat umum merupakan sasaran promosi kesehatan agar mereka melengkapi tempat-tempat umum dengan fasilitas yang dimaksud. Di samping melakukan imbauan kebersihan dan kesehatan bagi pemakai tempat umum atau masyarakat melalui pengeras suara, poster, leaflet, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, promosi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini mencakup rumah sakit, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, dan sebagainya. Kadang-kadang sangat ironis, di mana rumah sakit atau puskesmas tidak menjaga kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan. Keadaan fasilitas tersebut kotor, bau, tidak ada air, tidak ada tempat sampah, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sasaran utama promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ini. Mereka inilah yang bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan atau promosi kesehatan di institusinya. Kepada para pemimpin atau manajer institusi pelayanan kesehatan ini diperlukan kegiatan advokasi. Sedangkan bagi para karyawannya diperlukan pelatihan tentang promosi kesehatan. Dan beberapa rumah sakit sekarang memang telah mengembangkan unit pendidikan atau penyuluhan tersendiri yang disebut dengan PKMRS atau kepanjangan dari penyuluhan atau promosi kesehatan masyarakat di rumah sakit. Nah, setelah kita membahas tentang ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek kesehatan, kemudian ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tingkat pelayanan.
Berdasarkan dimensi tingkat pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dapat dilakukan berdasarkan 5 tingkat pencegahan, meliputi promosi kesehatan, perlindungan khusus atau specific protection, diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and treatment, pembatasan cacat atau disability limitation, dan yang terakhir adalah rehabilitasi atau rehabilitation. Kita bahas tahap yang pertama atau tingkatan yang pertama, yaitu promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, promosi kesehatan diperlukan. Misalnya dalam peningkatan status gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, kesehatan perorangan, dan sebagainya. Pada tingkat yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection. Dalam program imunisasi, sebagai bentuk pelayanan perlindungan khusus ini, promosi kesehatan sangat diperlukan, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi sebagai cara perlindungan terhadap penyakit pada orang dewasa maupun pada anak-anak masihlah sangat rendah. Selanjutnya pada tingkat berikutnya adalah diagnosa dini dan pengobatan segera. Dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka penyakit-penyakit yang terjadi di dalam masyarakat sering sulit terdeteksi. Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Nah, oleh sebab itu promosi kesehatan sangat diperlukan pada tahap ini agar masyarakat berkenan untuk melakukan screening penyakit. Tahap berikutnya adalah pembatasan cacat. Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit sering mengakibatkan masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Mereka tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit terhadap penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi cacat atau memiliki ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu, promosi kesehatan juga diperlukan pada tahap ini agar masyarakat mau memeriksakan kesehatannya secara mandiri. Tingkat yang terakhir yaitu rehabilitasi. Setelah sembuh dari suatu penyakit, kadang-kadang orang menjadi cacat. Nah, untuk memulihkan cacatnya, maka diperlukan latihan-latihan tertentu. Oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran orang tersebut, maka dia tidak akan atau segan melakukan latihan-latihan yang dianjurkan. Nah, di samping itu, orang cacat setelah sembuh dari penyakit kadang-kadang merasa malu untuk kembali ke masyarakat. Sering terjadi pula masyarakat tidak mau menerima mereka sebagai anggota masyarakat yang normal. Nah, oleh sebab itu jelas promosi kesehatan diperlukan bukan hanya untuk orang yang cacat, tetapi juga bagi masyarakat. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik kita hari ini mengenai sasaran dalam promosi kesehatan. Ini adalah buku referensi yang dipakai sebagai acuan pembahasan topik kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya sehingga bisa digunakan atau diimplikasikan pada masyarakat.
Nah, pada akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.